Anak-anak, iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jumlahnya tak terhingga. Namun, yang wajib kita ketahui ada 10. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas khusus kepada malaikat. Inilah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Mikail bertugas untuk menyampaikan rezeki. Israfil bertugas meniup sangkakala. Israel bertugas mencabut nyawa. Munkar dan Nakir bertugas menanya amal kebaikan dan keburukan di alam kubur. Rokib dan Atid bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan. Malik bertugas menjaga neraka. Ridwan bertugas menjaga surga. Anak-anak, yuk kita coba menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya sambil mendengarkan video berikut. Menciptakan malaikat. Bukan Allah butuh kepada malaikat. Justru mestinya yang difahami sebaliknya. Malaikat saja hebatnya luar biasa. Bagaimana yang menciptakannya? Begitu. Jadi bukan karena Allah butuh. Sama di dunia ini. Kenapa kok Allah
nyuruh orang kaya bersedekah, infak. Apakah Allah tidak bisa ngasih makan? Nanti pertanyaannya gitu juga. Sama. Nah, akhirnya Anda paling mendasar dan pertanyaannya, ya Allah, kenapa Allah ini katanya Maha Kuasa? Kenapa kalau saya lapar harus cari piring, jalan-jalan masak nasi? Kenapa tidak langsung kenyangin saja? Pernah ngomong gitu nggak? Nggak ada ngomong gitu. Jadi Allah membuat makanan, ya begitulah, suka-sukalah Allah membuat makanan. Ada lauk, kemudian Anda mendekat ke sana, Anda beli. Nanti ngurus Allah kurang ajar jadinya. Ya itu tadi. Repot banget ya Allah tuh katanya Maha Kuasa. Saya lapar cari makan, repot. Kenapa tidak langsung saya dikenyangin saja? Yang perlu ditanya adalah dirimu, jangan kau bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Ada orang kritiki Allah, ini kritis ya, ini lihat semangka. Semangka ini gede tapi kok pohonnya kecil banget nih. Gimana sih Allah ini? Kok kayaknya enggak matching lah desainnya, itu enggak bener deh. Masa semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Ini pohon kurma, pohonnya gede, buahnya kecil. Apa itu? Mantunya guys, enggak ideal lah, enggak cocok lah. Akhirnya dia capek dia baring di bawah pohon kurma, tapi mau tidur begini. Tak tanya apa? Pohon kurma satu jatuh, plak, kena mukanya. Alhamdulillah, coba kurma segede semangka, matilah aku. Untung kurmanya kecil. Kamu jangan banyak nanya. Kalau nanya Allah nanti ribet, kamu bingung. Kenapa ya Allah hidungku di depan dari belakang saja, biar gak usah pakai masker oleh motor gitu kan. Ngurus aturan Allah. Suka-suka Allah berbuat apa saja. Allah buat cacing di dalam tanah pun cacingnya sendiri nggak protes, Anda yang protes. Kasihan cacing di dalam. Ribut itu orang. Anda tidak tahu bahwasanya Allah membuat ini semua ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Dan jangan Anda bertanya apa yang Allah berbuat, tapi engkau akan ditanya tentang apa yang kau berbuat. Suka-suka Allah buat apa saja. Allah buat malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Bahkan Allah mengirim malaikat mencatat amal kita bukan karena Allah tidak tahu. Terserah Allah membuat apa saja. Allah membuat hidungmu begitu juga suka-suka Allah, tidak usah protes. Jadi begitu ya. Apa yang dilakukan Allah jangan Anda banyak tanya. Yang bakal ditanya dirimu adalah apa yang aku untuk menyampaikan dan memberitakan tentang satu dari malaikat pemikul Arasy. Dan ingat, Arasy ini merupakan makhluk paling besar. Dia seperti kubahnya alam semesta. Arasy itu adalah Sarirul Mulk, singgasananya raja. Nah, Arasy ini singgasananya Allah di atasnya. Maka di sini menunjukkan Allah paling atas. Itu sebabnya dalam salat kita mengatakan waktu sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ayatul Kursi, wa huwal aliyul azim, dia yang maha tinggi. Tapi aneh para jamaah, Subhan Rabbiyal A'la, enggak percaya Allah di atas. Ini aneh bin bengak. Ya. Maka cocok Imam Al-Hulaimi berkata, dalil yang menyatakan keberadaan Allah di atas layak dengan kebesarannya tidak sama dengan makhluknya dalam Al-Quran lebih dari 1000 tempat. Lain fitrah kita, lain hati nurani kita, lain pula anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tanya Allah pasti nunjuk kemana? Ke atas. Nah, Arasy ini dipikul oleh mana? Malaikat. Disebut dalam suratul Ma'arij, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada hari itu, hari kiamat, singgasana Allah dipikul oleh 8 malaikat. Sekarang ada 4. Nah, tentang malaikat pemikul Arasy ini, innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara daun telinganya dengan pundaknya perjalanan 700 tahun terbangnya burung.
Ini malaikat makhluk Allah. Bagaimana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Subhanallah. Makhluk yang begitu besar para jemaah. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 janah, 600 sayap. Baik, apabila seperti ini besarnya bentuk malaikat, kuatnya malaikat, tetapi kalau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat takut mereka kepada Allah. Para jemaah, di hadapan Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Nabi SAW seperti apa? Seperti kain yang kena dengan air, lembek, lemes di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para malaikat yang begitu hebat. Ya. Kalau seperti ini malaikat di hadapan Allah, bagaimana akan layak makhluk manusia menyeru selain Allah? Baik semata-mata menyeru selain Allah, atau dijadikan selain Allah itu perantara. Kenapa? Yang paling hebat saja di hadapan Allah lembek, lemes. Paling hebat loh. Siapa? Malaikat. Nah, bagaimana kalau selain malaikat? Nah, yang manusia, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tulang hancur lebur. Apa layak dimintai? Apa layak ditakuti? Malaikat saja yang tidak mati-mati loh ini para jemaah. Ya. Begitu hebat, begitu besar di hadapan Allah lembek, lemes. Ayo. Dia tidak cocok untuk dimintai selain Allah, apalagi selain dari malaikat yang tentu yang barang pasti sudah lebih lemah lagi para jemaah. Ini maksud dibawakan bab ini oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau makhluk paling hebat saja tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, apalagi selain mereka. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7, 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga.